Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmana Dila Syari. Saya Agung Anugerah Daha. Saya Triska Sucitra Syahrul. Saya Sri Intan Milenia. Saya Gilang Setiarman. Saya Oditi Agung Alamsyah. Saya Rahmi Yunistira. Saya Muhammad Jumhari. Saya Trini Salsadila. Saya Rosa Gusmi Putri. Saya Cindy Suwardi. Saya Aulia Tiarasani. Perwakilan dari kelompok 2, bimbingan dengan Dr. Gigi Sri Pandu Utami, MSI, akan menampilkan video mengenai tahapan pemeriksaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Silakan masuk. Ya, silakan duduk, Bu. Duduk, Dek. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita terlebih dahulu melakukan anamnesis kepada pasien atau melalui orang tua pasien. Dari anamnesis, kita akan mendapatkan informasi mengenai identitas pasien, keluhan utama, keluhan tambahan, riwayat medik, riwayat dental, riwayat keluarga, serta riwayat sosial pasien. Setelah melakukan anamnesis, kita dapat melakukan pemeriksaan dengan mempersilahkan pasien untuk duduk di dental unit dan mengatur posisi pasien secara ergonomi. Sebelum melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu lakukan persiapan alat dan bahan seperti masker, handscoon, celemek, sonde, pinset, kaca mulut, dan ekskavator. Pemeriksaan klinis ekstraoral. Pemeriksaan ini dilakukan di luar rongga mulut pasien, yaitu dengan inspeksi atau melihat, palpasi atau meraba, dan auskultasi atau mendengar. Dalam pemeriksaan inspeksi, kita bisa memperhatikan bentuk kepala pasien, bentuk wajah apakah simetris atau asimetris, profil wajah apakah lurus, cekung, atau cembung. Selain itu, operator juga memeriksa mata pasien, apakah simetris atau asimetris. Sklera mata pasien apakah berwarna putih, kuning, atau merah. Warna konjungtiva mata juga diperiksa oleh operator. Untuk pemeriksaan palpasi dilakukan pada otot mastikasi, seperti otot temporalis. Palpasi di antara alis dan batas superior telinga. Otot masseter, palpasi di dekat angulus mandibula dengan jari tengah dan jari telunjuk. Instruksikan pasien dalam posisi gigi berkontak antara rahang atas dan rahang bawah. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan otot sternohyoid pada leher. Selanjutnya, pemeriksaan sendi temporomandibular joint. Operator berdiri di belakang pasien. Palpasi arah lateral dari kondilus mandibula. Tekan bagian depan meatus acousticus externus dengan jari tengah atau jari kelingking. Dan pasien diinstruksikan untuk membuka dan menutup mulut. Untuk pemeriksaan auskultasi dilakukan dengan menggunakan stetoskop. Apakah ada bunyi clicking, krepitasi, atau popping. Pemeriksaan klinis intraoral. Untuk otot pterygoid lateral dapat dipalpasi dengan jari telunjuk diletakkan di belakang tuberositas maxillaris. Instruksikan pasien membuka mulut dan menggerakkan rahang ke lateral. Untuk pterygoid medialis dipalpasi di lingual ramus mandibula. Kemudian, lakukan inspeksi dan palpasi pada bagian mukosa rongga mulut.
untuk melihat apakah ada pembengkakan atau ulcer. Selanjutnya, pemeriksaan vestibulum labial dan bukal. Bisa dilakukan dengan menarik bibir dan pipi atau mengukur kedalamannya dengan perbandingan diameter kaca mulut. Operator juga melihat perlekatan otot dari frenulum, baik frenulum labialis maupun frenulum bucalis, apakah tinggi, rendah, atau sedang. Amati warna gingiva dan sulcus gingiva. Selanjutnya, pemeriksaan palatum durum. Dapat dilihat apakah terdapat torus palatinus yang mengalami pembengkakan atau tidak. Dan pemeriksaan palatum mole dengan menginstruksikan pasien mengucapkan kata "ah", apakah bergerak normal atau tidak. Selanjutnya, pemeriksaan tonsil dan uvula. Apakah terjadi inflamasi, peradangan, atau warna yang kemerahan. Pemeriksaan lidah untuk melihat papila lidah, apakah terjadi pembesaran atau perubahan ukuran, dan perubahan warna. Pemeriksaan prosesus alveolaris juga dilakukan, melihat apakah mengalami pembengkakan atau tidak. Dan untuk pemeriksaan relasi rahang, instruksikan kepada pasien untuk mengontakkan gigi rahang atas dengan gigi rahang bawah atau dalam keadaan menggigit. Kemudian dilakukan pemeriksaan gigi geligi, yaitu dengan melihat apakah ada karies atau tidak, apakah ada kalkulus, plak, jumlah gigi, malformasi gigi, dan oral hygiene pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan klinis, maka pertama yang harus kita lakukan adalah anamnesis. Anamnesis merupakan tanya jawab yang dilakukan oleh dokter gigi kepada pasien guna memperoleh informasi mengenai data diri pasien atau identitas pasien, serta riwayat medis dan riwayat dental. Pada anamnesis, ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan. Yang pertama, identitas pasien, yaitu nama, umur, alamat, atau beberapa hal yang disukai oleh si anak. Pada akhirnya, kita dapat memperoleh informasi terkait identitas pasien, riwayat medis, dan riwayat dental. Selanjutnya, kita dapat melakukan pemeriksaan klinis. Sebelum pasien datang, kita harus menyiapkan alat standar seperti sonde, kaca mulut, ekskavator, dan pinset kedokteran gigi. Kemudian, untuk persiapan operator, sebaiknya terlebih dahulu operator mencuci tangan, kemudian memakai masker dan handscoon. Setelah mencuci dan memakai masker dan handscoon, operator mempersilahkan pasien untuk duduk di dental unit. Pemeriksaan ekstraoral adalah pemeriksaan yang dilakukan di luar rongga mulut si pasien. Salah satu contohnya di sini yaitu kita melihat bagaimana keadaan umum si anak ketika datang ke dokter gigi. Apakah si anak bersemangat atau dalam keadaan lesu. Untuk melihat kondisi mata, kita bisa melihat pada bagian kelopak mata, pada bagian putih mata, pupil mata, serta pergerakan otot mata, normal atau tidak ya. Kalau untuk bentuk wajah, itu ada 3. Yang pertama itu square, kedua itu oval, dan yang terakhir itu ada lancip. Pada pemeriksaan profil wajah, tujuannya untuk melihat apakah bentuk wajah pasien simetris atau asimetris. Kemudian juga untuk melihat bentuk dan susunan elemen gigi pada pasien. Kemudian ada juga pemeriksaan kelenjar limfa. Pada pemeriksaan kelenjar limfa, kita melakukan pemeriksaan secara perabaan atau palpasi yang tujuannya untuk melihat adanya pembengkakan atau tidak. Pemeriksaan sendi temporomandibular. Di sini
pemeriksaannya yaitu ada dua cara, yaitu dengan teknik palpasi dan juga teknik auskultasi. Teknik palpasi caranya yaitu dengan meletakkan jari kita pada depan meatus acousticus externus dan disuruh pasien diinstruksikan untuk membuka dan menutup mulutnya. Kita lihat apakah ada kelainan deviasi pada saat pasien membuka dan menutup mulut. Selanjutnya yaitu teknik auskultasi. Di sini kita memerlukan alat bantuan yaitu stetoskop, yaitu kita letakkan pada depan telinga. Kita dengar apakah ada suara clicking dan juga apakah ada suara krepitasi. Pemeriksaan intraoral dilakukan di dalam mulut pasien untuk mengetahui kondisi rongga mulut pasien, baik jaringan lunak maupun jaringan kerasnya. Beberapa pemeriksaan dilakukan pada gigi, diantaranya ada perkusi, dilakukan dengan cara memberikan pukulan cepat. Sondasi merupakan pemeriksaan menggunakan sonde dengan cara menggerakkan sonde pada area oklusal atau insisal. Lalu ada probing. Probing bertujuan untuk mengukur kedalaman jaringan periodontal. Lalu juga ada tes mobilitas. Pada pemeriksaan mukosa labial atau bukal, pasien diinstruksikan untuk membuka mulut. Lalu pemeriksaan dapat dilakukan secara inspeksi atau palpasi untuk melihat apakah ada pembengkakan atau ulser. Nah, jika ada ulser, harus diketahui beberapa karakteristiknya seperti lokasinya, ukurannya, bentuknya, dasar ulser, tepinya, dan lain-lainnya. Untuk pemeriksaan lidah, inspeksi lidah. Pada pemeriksaan lidah, kita perhatikan pinggir lidah dan atas lidah. Apakah ada masanya, apa warnanya berbeda, dan lihat kelembapan pada lidah. Selanjutnya, kita menginstruksikan pasien untuk mengangkat lidahnya ke atas agar kita bisa memeriksakan keadaan di bawah lidah. Inspeksi pada palatum durum dan palatum mole. Tujuan inspeksi ini untuk melihat yang pertama, apakah adanya ulcerasi. Yang kedua, apakah terdapat tanda-tanda pembengkakan atau peradangan. Yang ketiga, apakah terdapat tanda-tanda pendarahan. Dan yang keempat, apakah uvula terletak di garis tengah. Nah, inspeksi yang kedua pada gingiva. Tujuan inspeksi ini untuk melihat dan mengetahui apakah terdapat pendarahan dan terdapat tanda-tanda peradangan atau pembengkakan pada gingiva. Pada pemeriksaan gigi-gigi pada anak, kita bisa mengetahui kebersihan OH dari anak tersebut, lalu kita bisa mengetahui adakah karies pada anak, lalu kita juga bisa mengetahui ada atau tidaknya perubahan warna pada gigi anak, dan juga kita bisa mengetahui ada atau tidaknya kalkulus pada gigi anak. Demikianlah rangkaian pemeriksaan dalam video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.